Ya dulur, gimana cara kita menanggulangi tanaman padi kita kalau daunnya kuning kayak gini yang disebabkan oleh pengaplikasian herbisida ya. Ini buktinya, ini adalah pengaplikasian herbisida yang berusia 5 HST setelah aplikasi ya. Daunnya ini padinya itu menguning, dan gimana caranya supaya ini bisa kembali hijau segar dan treatmentnya itu gimana? Yuk dulur, langsung aja simak dalam pembahasan kita pagi kali ini. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, nih depan kita adalah tanaman IP32 kita yang sekarang sudah berumur 32 HST. Dimana pada saat usia 32 HST ini peranakannya alhamdulillah nih lur nih. Ini sudah banyak ya. Ini kita tidak lupa akan menghitung kembali ya. Ini sudah berapa perumpun ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 5, 6. Ini kayak gini nih, ini akan jadi 7. Ini ya sudah ada 37 perumpunya lur ya. Jadi ini kisaran ini sudah 30 dan hampir 40 nih, 30 sampai 40 perumpun di usia 32 HST. Jadi untuk targetnya ini alhamdulillah nanti bisa tercapai lur, kisaran 40 sampai 50 batang ya. Dan kita ngeceknya ya sampai ke tengah ini lur, biar tahu ini hasil tanaman kita ini. Ini juga sama nih lur nih. Ini peranakannya kisaran ya sudah 30-an ini. Kalau kemarin kan baru 29 ya, atau usia 29 HST, kemarin kisaran 27-an itu, atau kisaran 25 sampai 30 batang. Kalau sekarang sudah 30 sampai 40 batang perumpunya ya. Tapi ya sebagian ya masih ada 20-an mungkin lur ya, karena kan ada yang sulaman juga kayak gini kan, sebagian kan sulaman lur. Nah, untuk pagi kali ini pembahasannya adalah pembahasan tentang gimana caranya supaya tanaman padi kita ini setelah diaplikasi herbi atau herbisida ya, itu dia tuh tidak stres. Biasanya tanaman kan kalau kita mengaplikasikan herbisida itu dia akan stres lur. Ini yang kemarin ya, untuk aplikasi herbi itu masih proses mati lur ya. Nah, terus gimana caranya untuk mengantisipasi agar tanamannya itu kembali hijau segar seperti punya kita ini lur ya. Tapi kan tanaman sebelah itu, yang di sebelah itu habis diaplikasi dia itu kuning lur. Nih aku tunjukin ya, biar sedulur-sedulur nanti kalau tanamannya setelah diaplikasi herbi kuning atau daunnya kuning, itu cara mengantisipasinya itu gimana. Nah ini aku tunjukin lur ya. Nah ini baru diaplikasi dan 5 hari setelah aplikasi ya, ini kan tanamannya pada mati kayak gini. Terus gimana caranya supaya daunnya ini kembali hijau, tidak kuning? Yuk dulur langsung aja simak dalam pembahasannya ya. Sebelum kita masuk dalam pembahasannya, alangkah baiknya bagi sedulur-sedulur semua dalam penyimakannya itu secara menyeluruh, agar apa? Agar info yang kita berikan itu tidak terpotong dan membuat sedulur semua salah persepsi tentunya ya. Ya, tidak lupa aku tunggu like dan komentarnya dulur, agar apa? Agar lebih tahu kekurangan dalam video ini itu apa lur ya, dan
supaya lebih dekatnya kita. Untuk menghijaukan kembali tanaman kita atau daun padi tanaman kita itu kuning yang disebabkan dari pengaplikasian herbisida. Nah, kenapa tanaman kita itu bisa menguning daunnya padahal awalnya itu hijau segar dan hijau hitam dan bagus lur ya? Itu biasanya disebabkan dari akibat dari tanaman kita itu stres lur ya. Stres karena apa? Stres karena akibat dari pengaplikasian herbisida. Apalagi dalam pengaplikasian herbisidanya itu secara berlebih ya, atau tidak sesuai standar. Nah, biasanya kan banyak petani dalam pengaplikasiannya itu melebihi dosis dari yang dianjurkan. Karena apa? Karena pikirannya itu kalau kita dosisnya ditambahin atau yang banyak itu agar gulmanya itu cepat mati gitu lur ya. Tapi padahal nanti akan ada efek buruk. Walaupun ini herbisidanya adalah herbisida selektif untuk tanaman padi ya, tapi kalau pengaplikasiannya tuh secara berlebih itu nanti akan berakibat buruk pada tanaman padi. Yaitu apa? Satu, daunnya pasti akan menguning lur ya. Yang kedua, menghambat pertumbuhan dari tanaman padi. Yang ketiga adalah tanaman padi itu stres. Untuk menanggulanginya, nah untuk menanggulangi dari ketiga ini, yang pertama adalah daun menguning. Nah, untuk mengantisipasi dari atau mengendalikan supaya daunnya itu bisa hijau kembali, yaitu kita menggunakan nutrisi lur ya. Nutrisinya itu apa? Nah, ini dari tiga sebab ini nanti berkaitan lur ya untuk pengendaliannya atau penanganannya itu toh. Ya, nah untuk penanganannya kita menggunakan nutrisi. Nutrisi di sini adalah nutrisi dalam aplikasi spray lur ya. Kalau kita nutrisinya dalam aplikasi tabur itu kurang efektif. Karena apa? Ya karena kalau ditabur kan sudah tahu lur ya, itu kan penyerapannya kan secara slow atau pelan-pelan. Jadi kita pacunya atau mengobatinya dengan nutrisi yang lewat spray, yaitu kita menggunakan apa? Untuk nutrisi spray di sini kita menggunakan ini lur, NPK 1616 yang TE. Unsur TE-nya di sini adalah ada zinc dan boron. Walaupun kandungannya itu tidak begitu besar, tapi ini juga bisa nanti untuk menyehatkan dari tanaman padi kita. Tentunya kalau kita menggunakan ini, kalau tidak tahu dosisnya kan juga bisa bahaya lur ya. Karena apa? Karena adalah pupuk NPK ini adalah pupuk NPK yang ditujukan atau dikhususkan untuk tabur lur ya, ataupun kocor. Tapi karena ini kita menggunakannya untuk aplikasi spray, tentunya kita harus menambahkan bioaktivator ataupun pengurainya lur ya. Kalau tidak ditambahin itu malah bisa menyebabkan tanaman padi kita itu kering daunnya atau OD ya. Karena ini apa itu keras itu kalau untuk daun padi ya. Nah, untuk bioaktivatornya atau pengurainya di sini kita menggunakan ini lur ya, asam amino super. Di sini emang tidak ada brosur atau merek produknya, tapi ini nama produknya adalah asam amino super. Ya kayak gini nih lur botolnya. Kenapa kita menambahkan untuk asam amino super ini? Ini yang berperan untuk menyehatkan tanaman dari stres tanaman yang disebabkan dari pengaplikasian herbisida. Terus ini juga bisa merangsang dari perakaran tanaman itu sendiri, dan juga ini bisa menambah atau memperbanyak stomata ya. Jadi nanti pada saat proses fotosintesis itu nanti pemasakannya itu lebih banyak tungkunya. Kalau tungku lebih banyak otomatis nanti penyerapan nutrisi atau nutrisi yang dihasilkan itu juga amat sangat banyak, dan masih banyak manfaatnya. Karena kita sudah membahasnya dulu, bisa dicek itu video sebelumnya. Jadi aku secara singkat gitu lur ya. Jadi kita menggunakan ini ya sama menu super ini ya, manfaatnya itu amat sangat banyak lur. Nah, seandainya susah lur ya, susah dalam pencari atau belum punya ini, belum apa itu punya NPK 1616, kita juga bisa menggunakan nutrisi pupuk daun lain. Pupuk daun lainnya itu yang harus majemuk lur ya. Dan di sini kita bisa menggunakan ini lur, bisa menggunakan pupuk ini, pupuk ultradap. Nah, ini pupuk ultradap adalah pupuk dengan kandungan nitrogen sebesar 12% dan fosfatnya adalah 60% ya. Ini
Jadi kalau tidak punya ini itu bisa menggunakan ini. Tapi ada tapinya lur ya. Tapi kalau kita menggunakan Ultradap ini, kita tetap menggunakan ini lur. Kita tetap menggunakan asam amino ini. Jadi kita kombi ini ya. Untuk hasilnya ini di lahan kita yang sebelahnya lur ya. Biasanya kan kita shoot itu yang sebelah situ. Ini yang lahan di sebelah kita ini menggunakan ini lur. Tapi kita memfokuskannya untuk videonya kan menggunakan ini karena lebih irit ini lur. Tapi kita namanya konten kreator itu juga harus kreatif. Lahan kita juga nggak cuma satu lahan, jadi kita beda lahan beda perawatan gitu lur ya. Dan hasilnya nanti kita juga bisa membandingkan. Kalau hasilnya bagus, nanti tahun depan kita akan mereviewnya dari awal sampai panen seperti biasa gitu lur ya. Nah, untuk nutrisinya adalah ini lur ya, cukup 2 ini, nggak perlu penambahan yang lain. Karena apa? Karena 2 ini tuh sudah amat sangat baik atau sudah sangat melengkapi untuk stres dan mengendalikan kuningnya supaya hijau lagi itu ya ini. Dan untuk mengembalikan kerdilnya itu disebabkan dari kangkik lur ya, karena itu tadi perakarannya terganggu. Itu juga ini untuk memperbaiki perakarannya itu ya dulur. Jadi ini tadi ya cara kita untuk menanggulangi tanaman padi kita yang daunnya menguning diakibatkan dari stres pada saat pengaplikasian herbisida. Itu menggunakan ini tadi nutrisi asam amino super dan pengaplikasian NPK 1616 yang TE atau yang tabur ya. Ya dulur, makasih, aku cukupin sampai di sini. Bagi sedulur-sedulur yang belum jelasnya atau kurang jelasnya, bisa diajukan pertanyaannya di kolom komentar lur ya. Ya dulur, salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.